Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dawati ibu-ibu semua, puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mencintai Al-Qur'an sehingga pada sore yang berbahagia ini kita terdapat berkumpul kembali di Zoom Al-Sani guna mentadaburi Al-Qur'anul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di surganya Allah nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada sore hari ini, marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, puaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita, dan insya Allah bisa ditularkan lagi pada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita, yang kita niatkan. Pertama, semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bunda Wati, dan kita semua peserta Al-Sani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Sani, keluarga peserta Al-Sani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Dan dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihi niyah. Sayulillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Pada untuk selanjutnya waktu dan tempat silakan Dawati. Bapak Ibu, alhamdulillah sudah ada Bu Iva juga. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sehat-sehat ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meskipun hari ini sedikit, mudah-mudahan tidak mengurangi semangat ya. Enggak. Karena udah mau lebaran seperti ini. Jadi ya ada yang itikaf, ada yang mudik. Ya, ada yang mudik. Ya, hari ini kita akan membahas murojaah surat At-Tin. Oh, bukan request Bu Yanti. Apa? Apa request Bu saya Yanti? Masih belum. Saya, bukannya yang kemarin Bu Wati yang Iya. yang hari Ya, menjelaskan yang itu. Iya. Nanti aja habis lebaran ya Bu itu. Ini Pak Helmi, silakan dibaca Pak Helmi. Oh, surat At-Tin ya? At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين.
Sadaqallahul azim. Terima kasih Pak Heru. Oke Bapak Ibu, kita terjemahkan lagi ayat 1 sampai 3. Silakan Bu Iva. Ayat 1 sampai 3 kita terjemahkan ulang. Siapa Bu Ati? Bu Iva. Oh saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Ati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Demi buah tin dan buah zaitun. Demi Gunung Sinai. Demi negeri Ini yang aman ini. Ya. Nah, makasih Bu Mumtaz. Ya, Bu makasih Bu Ati. Asmariana. Ayat 1 sampai 3. Oh, demi buah tin dan buah zaitun dan demi Gunung Sinai, demi negara yang aman ini. Ya. Oke, kita bahas ya Bapak Ibu. Sebentar. Ya. Kita bahas ada apa di balik 3 sumpah itu. Ada Allah bersumpah atas nama buah tin dan buah zaitun serta Gunung Zainah dan juga negeri yang aman. Meskipun tidak disebutkan negeri Mekah ya, tapi negeri yang aman. Buah yang pertama adalah demi buah tin. Nah, di sini pertama benda apapun yang dijadikan sumpah oleh Allah itu pasti di balik itu ada keagungan ya. Kalau dalam hal ini kan buah ya, berarti ada manfaatnya yang sangat luar biasa. Itu yang pertama. Buah tin dan buah zaitun ini terkenal ya Bapak Ibu. Dia bisa obat bagi segala macam penyakit, buah tin ya khususnya ya. Zaitun juga manfaatnya sangat luar biasa. Tapi di balik itu semuanya juga ada sesuatu yang tidak kalah penting berkaitan dengan buah tin dan buah zaitun itu. Ya, jadi di situ ada geografis tempat nabi yang lebih spesifik adalah rasul dan lebih spesifik lagi adalah ulul azmi. Buah tin, ya demi buah tin. Di sini ada jejak nabi siapa Bapak Ibu? Nabi Nuh. Nabi Nuh. Ya, disitulah Nabi diutus Allah, menerima wahyu, berdakwah, ya bahkan kapalnya pun juga ya di situ terdamparnya gitu ya. Itu adalah jejak Nabi Nuh di Damaskus atau Irak ya kalau sekarang. Kemudian demi buah zaitun yang juga dijadikan sebagai sumpah selain memang khasiatnya ya dan juga ada rekam jejaknya, ada jejak yang tersembunyi di balik itu, yaitu ini adalah negeri di mana Nabi Isa dan juga Nabi Ibrahim diutus juga di situ. Jadi ada jejak Nabi Isa sebenarnya khususnya ya, Nabi Isa. Nabi Ibrahim juga ada di situ juga, tapi ini adalah ininya ke Nabi Isa. Ya, di mana Nabi Isa disitulah diutus, kemudian juga berdakwah. Di Bukit Tur, saya yakin tidak asing ya di sini ya, yaitu siapa Bapak Ibu? Nabi Musa. Dan di negeri yang aman ini, ya, negeri yang aman, negeri yang penuh kemuliaan, yaitu negeri Mekah. Di sini ada jejak siapa? Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim juga ada di sini. Kalau kita gabungkan ada berapa ini semuanya? 1, 2, ini juga ada Nabi Ibrahim ya. Ada berapa Bapak Ibu? 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ada 5. Itulah yang disebut dengan ulul azmi. Ulul azmi. Mari kita tinjau ulul azmi sendiri.
Kita tinjau. Dia bentuknya apa Bapak Ibu? KB, KBM. KBM. Kata yang al-azmi itu dia, masih ingat azama itu artinya apa? Azam. Azam pernah kemarin di ayat apa itu? Iya. Bertekad kuat. Oh iya. Ya, bertekad kuat. Azam. Ya, jadi ulu sudah biasa ya. Ulu apa itu? Berbulan. Orang-orang yang, nah berarti ini adalah orang-orang yang bertekad kuat. Orang-orang yang bertekad kuat. Jadi lima ini adalah disebut lima nabi ini, lima rasul ini disebut ulul azmi. Jumlah rasul lebih dari 300 rasul ya. Kalau jumlah nabi banyak banget. Puluhan ribu, bahkan kalau nggak salah lebih dari ratusan ribu. Tapi yang diangkat sebagai rasul 300-an. Nah, yang di antara rasul itu ada ulul azmi. Yang mereka itu 5 ini dikenal dengan sangat berpegang teguh. Jadi orang-orang yang berpegang teguh. Berpendirian. Karena memang dakwahnya berat. Dakwahnya berat, ujiannya berat. Ya, tapi bisa melalui ini semuanya. Kalau kita lihat ini kan semua rasul yang disebutkan di sini dari Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad. Ini kan bukan sosok yang dilahirkan dan diutus itu berasal dari bangsawan bukan, penguasa bukan, bahkan boleh dibilang ya rakyat biasa dengan segala kekurangannya dalam tanda kutip status sosialnya gitu. Nabi Nuh itu ya rakyat biasa, maksudnya bukan dari bangsawan, bukan penguasa yang punya kekuasaan gitu. Sementara harus berdakwah kepada kaum yang secara status sosial lebih tinggi. Dan pada saat Nabi Nuh itu diutus, itu adalah kesirikan pertama. Jadi sebelumnya tidak ada kesirikan. Jadi kesirikan pertama itu adalah masa Nabi Nuh. Jadi kaumnya menyembah selain Allah, ya bersekutu berarti menyembah berhala, itu adalah kaumnya Nabi Nuh. Jadi tidak mudah berdakwah pada masa Nabi Nuh. Saking tidak mudahnya pada masa Nabi Nuh, ketika Allah menurunkan ujian berupa air bah itu, jauh hari sebelum itu, bukan jauh hari lagi, ratusan tahun sebelum itu, Nabi Nuh sudah diberitahukan gitu, makanya disuruh bikin kapal, dicemoohin, diejekin gitu ya Bapak Ibu. Nah itu tuh sampai kemudian turun musibah itu, yaitu air itu tuh yang tersisa cuma 80 orang. Yang tersisa itulah yang beriman. Berarti yang lainnya yang dihanyutkan itu yang tidak beriman. Anak dan istrinya. Ya, itu dibilang sedunia. Sedunia dihabiskan pada saat itu. Tapi jangan dibayangkan dunianya itu 5 benua ya Bapak Ibu. Dunianya pada masa Nabi Nuh itu wilayahnya ya Irak dan sekitarnya belum banyak gitu. Artinya ya kurang lebih segitu. Tapi tetap antara yang dibinasakan dengan yang diselamatkan, banyakannya dibinasakan. Itu menggambarkan bahwa betapa hancurnya kaum pada saat itu. Betapa beratnya Nabi Nuh menghadapi kaumnya pada saat itu, yang semuanya menyembah berhala. Bahkan anaknya juga menyembah berhala, istrinya sendiri juga menyembah berhala. Padahal beliau itu nggak punya tidak dilahirkan untuk punya kekuasaan. Raja bukan, penguasa bukan gitu ya. Harus mendakwahi kaum yang sebegitu beratnya. Musuhnya sendiri adalah istrinya dan juga anaknya.
Anaknya 4 yang diselamatkan, 3 yang beriman. Anaknya, menantunya dari 3 itu. Dari 3 itu anak 3-nya itu menantunya dan cucunya ada 80 lah kurang lebih. Itulah generasi yang kedua dari Nabi Adam. Gitu. Artinya pembersihan pada saat itu. Jadi pada masa Nabi Nuh itu pembersihan, yang tidak beriman kepada Allah dibersihkan, tersisa 80 orang beriman itu. Disitulah nanti cikal bakal kemudian dari Nabi Nuh itu kemudian diutuslah nanti setelah dibersihkan tersisa 80 orang nanti. Nah, kemudian diutuslah ke Eropa, diutuslah ke Afrika, sudah mulai itu. Gitu. Tapi belum ke Amerika, belum ke Australia. Gitu. Jadi cikal bakal. Makanya disebut bapak kedua ya, karena memang ya dibersihkan, tinggal tersisa itu 80 orang. Kemudian selanjutnya Nabi Isa. Sama ya, Nabi Isa juga lahir bukan sebagai orang anak bangsawan atau ayahnya punya kekuasaan, malah justru beliau lahir dari tanpa ayah gitu. Kalau sekarang mah udah dibully habis gitu ya, sama pada saat itu juga dibully gitu ya, dibully habis gitu ya. Artinya tidak punya ayah gitu ya. Ibunya juga sama dibully juga karena hamil tanpa suami seperti itu ya. Artinya terlahir itu bukan sosok yang apa ya namanya, sosok penguasa, sosok anak bangsawan yang omongannya tuh bisa didengar gitu. Jadi berat gitu. Ya, berat gitu. Kemudian juga Nabi Ibrahim sama. Beliau juga lahir bukan sebagai seorang raja atau anak raja gitu. Tapi yang dilawan siapa? Yang dilawan raja, Raja Namrud dengan segala kekuasaannya. Padahal Nabi Ibrahim itu lahir dari keluarga sederhana. Bahkan boleh dibilang pegawainya raja lah ya, yang bikin patung kan gitu. Jadi artinya berarti abdinya raja gitu, Raja Namrud, yang harus tunduk dan patuh dengan perintah raja, yang kerjaannya bikin patung. Nah, Nabi Ibrahim ini dijadikan nabi dengan nggak punya kekuasaan, dengan segala kesederhanaan tadi, ya, dengan segala status sosial yang rakyat biasa gitu. Yang dihadapin adalah suruh berdakwah kepada Raja Namrud dengan segala kekuasaannya, penyembah berhala pada saat itu. Ya, jadi menyembah berhala kelanjutannya. Meskipun sudah di bumi hanguskan di itu ya, tapi pada masa Nabi Ibrahim kembali lagi itu yang menyembah berhala. Kemudian setelah itu Nabi Musa. Nah, ini juga sama. Meskipun beliau itu diangkat anak oleh Fir'aun, ya, diangkat anak, sempatlah jadi anak angkatnya Raja Fir'aun pada saat itu. Jadi anak bangsawan tapi anak angkat gitu. Yang dia tahu asal muasalnya adalah dari Bani Israel yang pada saat itu tertindas pada masa pada masa Fir'aun. Yang berkuasa Fir'aun. Fir'aun itu penguasa dunia lah bayangannya. Kayak Donald Trump gitulah. Penguasa dunia gitu pada saat itu. Kan wilayahnya kecil ya, artinya penguasa yang sangat berpengaruh pada saat itu. Banget gitu ya. Banget gitu sampai menuhankan dirinya. Seperti itu. Sementara ceritanya kan pada saat itu Fir'aun itu jadi buronan ya Bapak Ibu, karena membunuh seseorang dari istana yang dia itu menindas kaumnya Bani Israel. Dan Nabi Musa tidak bisa membiarkan itu sampai kemudian terjadilah perkelahian dan Nabi Isa tanpa sengaja membunuh dari suku Kipti, yang itu suku yang tinggal di Mesir. Jadi di Mesir itu ada 2 suku, yaitu Bani Israel dan Kipti, di mana kedua suku ini, kedua Bani ini tuh perlakuannya sangat berbeda. Fir'aun itu dari Kipti, sedangkan dia memperbudak Bani Israel gitu. Nah, sampai singkat cerita Nabi Musa tuh jadi buronan, pergilah dia ke Madian menikah dan segala macamnya, sampai kemudian mau balik ke Mesir. Nah, di sepanjang itu turun wahyu, terima wahyu untuk diberi tugas untuk nah disinilah Bapak Ibu, di Bukit Tur itu, yang itu satu-satunya nabi yang menerima wahyu dengan langsung Allah itu bercakap langsung dengan Nabi Musa gitu.
Sampai kemudian akhirnya diutuslah dia kepada kepada untuk mendakwai Fir'aun. Kebayang ya Bapak Ibu, udah jadi buronan, suruh mendakwahin, dan dia tahu Fir'aun itu seperti apa. Kekejamannya, kezolimannya, kekuasaannya gitu. Ditambah lagi, dia itu cadel gitu, ngomong aja susah. Kenapa cadel? Karena lidahnya pernah terkena bara api pada saat itu. Ketika Fir'aun menyodorkan bara api dan makanan. Waktu itu masih kecil, dia milih bara api gitu ya. Sampai kemudian mulutnya cadel, nggak bisa bicara karena lidahnya itu, kita aja kalau makan panas itu, kena itu nggak enak ya ngomong itu ya. Apalagi ini kena bara api. Sampai kemudian Nabi Musa tidak percaya diri, minta sama Allah untuk, minta untuk ini ya, saudaranya ya, yaitu Nabi Harun untuk diangkat sebagai nabi. Akhirnya berpasangan Nabi Harun dan Nabi Musa, tapi yang diangkat sebagai rasul itu adalah Nabi Musa. Nabi Harun itu hanya pendamping saja. Tapi ternyata ketika berdakwah kepada Fir'aun, yang bayangan Nabi Musa nggak akan sanggup, makanya minta temenin Nabi Harun. Tapi ternyata ketika di depan Nabi Musa, malah justru Nabi Harun yang tidak bisa bicara. Malah Nabi Musa yang lancar bicara. Nah, itu kuasa Allah. Ya, jadi seperti itu. Nabi Musa bukan dari sosok yang penguasa segala macam gitu, tapi diberi tugas dan amanah yang tidak mudah menghadapi Fir'aun yang sangat kejamnya luar biasa tanpa batas. Selanjutnya adalah Nabi Muhammad, juga tidak kalah sama-sama juga bukan seorang penguasa, bukan lahir dari anak bangsawan gitu ya, bukan raja juga, sehingga boro-boro punya kekuasaan, nggak punya kekuasaan. Lahir juga malah tanpa bapak, nggak ada pelindung. Lahir juga nggak lama kemudian ibunya meninggal. Kebayang ya kalau kayak sekarang mah, kalau bahasa sekarang mah penuh luka batin hidupnya itu gitu ya, luka batin gitu ya. Nah kemudian nggak lama ikut nenek kakeknya juga, kemudian kakeknya meninggal. Ya, kemudian ikut pamannya, satu-satunya pamannya melindungi dia. Yang lain pamannya itu dengan segala kekayaannya bukan melindungi, tapi malah menentang dakwahnya. Tapi belum selesai Rasulullah berdakwah, pamannya pun juga meninggal. Intinya segala derita lah ya gitu. Itu dirasakan oleh Rasulullah yang dihadapin pamannya sendiri. Tidak mudah mendakwain pamannya. Pamannya menentang semenentang-menentangnya. Bahkan pamannya juga ada yang mau menindih batu besar, ada yang menginikan kawat berduri di sepanjang ini perjalanan Rasulullah. Kemudian juga ada yang melempari kotoran unta segala macam. Pada saat itu Rasulullah udah nggak punya pelindung, istrinya udah meninggal, pamannya udah meninggal, kakeknya udah nggak ada gitu. Jadi bener-bener makanya ayat-ayat hiburan turun ya, kayak kemarin Ad-Duha, Alam Nasro, itu adalah ayat-ayat menghibur, ayat-ayat untuk penguat Rasulullah. Jadi kalau kita lihat 5 para Rasul utusan Allah yang mendapat julukan Ulul Azmi, yang artinya adalah orang-orang yang sangat berpegang teguh. Jadi orang-orang yang berpegang teguh, orang-orang yang kuat sekali ininya, orang-orang yang berpegang teguh, orang-orang yang kuat sekali. Azam tuh kuat banget gitu ya. Tekad bulat lah, tekad kuat, tekad bulat, kurang lebih seperti itu. Ulul Azmi, mereka disebut sebagai Ulul Azmi. Ya, Nabi Nuh dengan ujiannya, Nabi Ibrahim dengan ujiannya apa Bapak Ibu? Dibakar hidup-hidup gitu ya. Meskipun pertolongan Allah hadir, tapi kan sebelum pertolongan hadir itu kan manusiawinya manusia gitu ya. Jadi ujian Nabi Ibrahim sangat luar biasa. Sebelum itu, pertama diuji sama anaknya, suruh menyembelih anak yang dinantikan kelahirannya, tiba-tiba suruh menyembelih. Itu bukan perkara yang mudah ya Bapak Ibu. Ditambah lagi ketika berdakwah kepada Raja Namrud, yang ada dibakar hidup-hidup. Dibakar hidup-hidupnya tuh nggak di api unggun kemudian beliau dibakar, enggak. Api unggunnya tuh sebesar apa, kemudian dia tuh dari atas bukit itu dilemparkan ke api unggun yang besar banget itu. Kalau kita lihat tayangannya tuh besar banget gitu ya.
Jadi kalau misalkan dilemparkan ke situ udah deh gitu, kebakar habis deh gitu logikanya ya. Tapi pada saat itu ternyata Nabi Ibrahim masih utuh. Nabi Isa juga tidak mudah berdakwah sampai kaumnya yang menyalibnya gitu. Ya, kaumnya yang menyalibnya atas pengkhianatan muridnya, salah satu muridnya. Jadi kan berarti berat banget ya Bapak Ibu. Apa namanya menghadapinya gitu. Kok sampai ada kaum yang menyalibnya gitu. Nabi Musa juga sama ya mengalami ujian yang tidak mudah gitu. Dableknya kaumnya luar biasa. Dan Nabi Musa tahu bahwa Bani Israel ini bani yang membunuhi para nabinya gitu. Nabi-nabi yang lainnya sudah dibunuh. Berarti kan nyalinya luar biasa gitu. Artinya Nabi Musa juga sadar bahwa bisa jadi saya pun juga akan dibunuh gitu loh. Tapi terus aja beliau memberikan berdakwah kepada Bani Israel dengan segala kendablekannya, kengeyelannya gitu ya. Itu. Dan juga Nabi Muhammad. Pamannya harus menjadi pelindungnya, yang ada malah pamannya yang menentang dakwahnya gitu. Tidak mudah juga. 13 tahun beliau berdakwah di Mekah ya. Kalau Nabi Nuh berapa Bapak Ibu? 950 tahun. Ya, 950 tahun. Yang tersisa 80 orang gitu. Yang sisanya dibinasakan. Nabi Isa berdakwah sekian lamanya. Yang ada berujung di salib, di kayu salib gitu. Nabi Musa berdakwah sekian lama juga sama. Nabi Ibrahim juga sama, Nabi Muhammad juga sama. 13 tahun di Mekah dengan segala ayat yang turun, itu justru bukan penduduk Mekah yang mayoritas beriman. Penduduk Mekah yang beriman sedikit, yang kemudian ikut hijrah sama Rasulullah ke Madinah. Dan di Madinah itulah kemenangan. Sampai kemudian Rasulullah membangun peradaban di situ. Ya, sampai wafatnya diwariskan ke Abu Bakar, ke Umar, ke Utsman, ke Ali. Dan habis itu masih banyak Bapak Ibu. Ada kurang lebih 114 para khalifah penggantinya. Sampai kemudian konspirasi Inggris bersekutu dengan negara-negara lain sampai hancurlah kekuasaan Islam 3 Maret 1924. Ini duka umat Islam terbesar. Di mana pahlawannya penjajah yang menghancurkan adalah Mustafa Kamal Atatürk. Tapi itu dianggap pahlawan mereka. Ya. Dan sejak saat itu umat Islam hidupnya seperti sekarang. Seperti buih di lautan. Nggak ada tempat, nggak ada pelindungnya. Ya, itu ya Bapak Ibu. Di balik sumpah-sumpah itu meyakinkan ke kita bahwa ya, bahwa yang terlihat nggak punya kekuasaan, nggak punya jabatan, nggak punya apa. Tapi justru dari situlah cikal bakal dakwah itu sampai kemudian Al-Quran ada di hadapan kita gitu ya. Kemudian di dalamnya membicarakan Injil, berarti kan Injil itu pernah ada. Di dalamnya membicarakan Taurat juga pernah ada gitu kan. Artinya Taurat bisa sampai ke tangan para pengikutnya. Injil sampai ke, bukan Taurat sekarang, Injil sekarang ya. Taurat yang dulu dan Injil yang dulu. Sampai kita tahu bahwa dulu Taurat pernah ada, Injil pernah ada, diberitakan sama Al-Quran. Sampai Al-Quran ada di depan kita. Itu justru berawal dari sosok-sosok yang sederhana, yang biasa, yang nggak punya jabatan, yang nggak punya kekuasaan gitu. Tapi ternyata bisa mengubah dunia, bisa mencerahkan dunia gitu. Nah, di ayat selanjutnya jawabannya, di ayat 4. Silakan Bu Yanti ayat 4 dibaca. Diterjemahkan. Makasih Bu Yanti. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia di dalam sebaik-baik bentuk. Ya. Ayat 4 ini sejatinya sumpah Bapak Ibu. Kalau tadi sumpah dengan wa, demi, ya. Sebenarnya ayat 4 pun juga sumpah. Huruf lah ini huruf sumpah. Gitu. Sumpah. Cuma sumpah ini, ayat 4 ini tuh, menjawab ayat sebelumnya. Bahwa Nabi Nuh dengan segala kesederhanaannya. Nabi Isa dilahirkan dengan segala kekurangannya tanpa ayah.
ya, dengan keadaan yang sederhana. Nabi Musa, Nabi Muhammad bahkan buta huruf, kebayang buta huruf tapi bisa memimpin dunia, bisa mendakwai suku yang Quraisy yang sangat bebal, penyembah berhala, hatinya keras banget gitu ya. Itu tadi. Nah, sungguh kata Allah, sungguh kami benar-benar, kami di sini Allah telah menciptakan manusia, termasuk manusia-manusia ini tadi, semua tadi. Mereka menerima amanah yang sangat berat. Tapi kata Allah apa? Sungguh kami telah menciptakan manusia termasuk Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Muhammad dengan amanah-amanah yang berat tadi. Sungguh kami telah menciptakan mereka semua. Berarti termasuk kita semua, tapi amanahnya berbeda-beda. Kalau mereka dikasih amanah yang berat gitu ya. Intinya di sini manusia secara umum termasuk manusia yang di ayat 1 dan 3 tadi. Meskipun dia adalah rasul kan manusia juga ya Bapak Ibu. Ini mau meyakinkan gitu loh bahwa jangan diremehkan buta hurufnya, kesederhanaannya. Tapi kami menciptakan mereka semuanya itu dalam sebaik-baik bentuk. Ya, baik fisiknya, akalnya, yang semua tadi, ruhaninya, yang semua tadi punya potensi untuk menghadapi tugas dan tanggung jawabnya. Nabi Nuh dengan kaumnya dikasih potensi sama Allah. Ya dengan sebaik-baik bentuk. Artinya apa? Fisiknya, jasadnya normal gitu ya. Terus kemudian juga ruhaninya, akalnya gitu ya. Dengan sebaik-baik bentuk ya. Kemudian juga Nabi Isa, Nabi Ibrahim sama ya, yang semuanya dipandang mampu, yang semuanya tuh mampu akan menghadapi kaumnya dengan tugas yang sangat berat tadi gitu. Ya sama Fir'aun juga dikasih itu sama, dikasih modal yang sama sama Allah gitu. Cuma bedanya ini dikasih di samping itu tadi mereka nerima wahyu. Nah, kekuatannya di wahyunya itu gitu. Kalau modalnya sama, Fir'aun juga punya akal, punya jasad yang ini malah punya kekuasaan gitu loh. Tapi kelebihan Nabi tadi, meskipun sama-sama dikasih itu yang sama ya, sama kan berarti di sini insan di sini termasuk Fir'aun, termasuk Namrud nggak Bapak Ibu? Ya. Iya kan gitu. Iya. Ya. Iya, artinya apa? Meskipun ini tuh secara status sosial lebih rendah, ya, ada yang buta huruf, dari keluarga yang sederhana biasa gitu ya, tapi mampu ya. Karena apa? Karena diciptakan tadi dengan sebaik-baik bentuk, mampu untuk menghadapi itu. Plus mereka diberikan apa namanya? Wahyu sama Allah. Gitu, diberikan wahyu sama Allah gitu. Ya, yang tidak dimiliki oleh semua tadi. Gitu. Oke, baru kemudian kita lanjutkan ke ayat 5 dan 6. Di ayat 5 dan 6 inilah ya nanti coba silakan dibaca, mungkin akan terjawab setelah dibaca ya Bapak Ibu. Ayat 5 dan 6 diterjemahkan. Bu Yufi, silakan Bu Yufi. Kemudian kami mengembalikannya kepada tempat yang paling rendah, Yang serendah. Lanjut. kecuali orang-orang yang beriman. Dan kami yang mengerjakan amal soleh, Amal soleh. maka mereka kembali bagi mereka pahala yang tidak terputus. Sekarang diulang lagi biar kebagian Pak Helmi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kami mengembalikannya ke tempat rendah yang serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Bu Adrias. Iya, Bu. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian
mereka dikembalikan Kemudian kami kemudian kami mengembalikan mereka mengembalikannya mengembalikannya ke tempat yang serendah-rendahnya, ya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, amal-amal soleh jamak amal-amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. ya. Di sini roda nah ini itu artinya apa Bapak Ibu? Kami kembali. Kembalikan. Ya, kami telah mengembalikannya. Kata mengembalikan pakai rodat. Akar katanya roda. Ada lagi akar kata apa? Roja. Sama-sama kembali ya. Apa bedanya? Kalau kata roda itu mengembalikan ke apa ya? Jadi kayak ngingetin gini loh. Ini tuh bahasa ini sejatinya. Keindahan bahasanya di sini. Mau mengingatkan gini. Ingat loh asal usulmu tuh dulu cuma dari setetes air mani yang hina gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dikembalikan. Artinya Pak Allah tuh bisa menghinakan. Bukan berarti nanti kembali ke air mani yang itu ya. Ya maksudnya tuh mau merendahkan manusia tuh bisa manusia tuh dikembalikan sehina itu. Gitu. Meskipun wujudnya tetap manusia, tetap cantik, tetap cakep gitu, tapi bisa dihinakan gitu. Beda dengan rujuk. Kalau rujuk itu dia kembali ke tempat asalnya. Asalnya suami kan, maksudnya dia sama suami istri ini barengan nih. Ketika cerai, kalau rujuk apa? Ya kembali lagi ke suami. Ya gitu maknanya. Berbeda, sama-sama kembali ya Bapak Ibu. Oke, beda ya. Jadi kalau rujuk itu kembali apa adanya ke tempat yang tadinya gitu ya. Tidak berubah, tidak menjadi hina, tetap cantik kalau ya itu tadinya cantik gitu ya. Tetap cakep, tidak berkurang apapun, cuma kembali aja gitu. Kembali yang tadinya milik suami istrinya tadi, ya kembali lagi menjadi milik suami istri tadi. Tapi kalau roda di sini maksudnya bisa loh Allah tuh mau mengembalikan kamu, makanya dibilang apa? Serendah-rendahnya tadi. Gitu. Maksudnya mau menghinakan. Nah, dua ayat ini itu sebentar. Ya, maksudnya gini. Oh ya, sebelum ke situ, ke sini dulu. Hu ini kembalinya kemana? Manusia. Betul. Mengembalikan manusia. Manusia tadi kata Allah apa? Sungguh kami telah menciptakan manusia. Berarti termasuk kita Bapak Ibu. Kita itu diciptakan dengan sebaik-baik bentuk. Gitu. Jadi kalau kita sekarang misalkan artinya apa? Berarti kita nggak bisa seperti Nabi Nuh amanahnya, nggak bisa seperti Nabi Musa gitu ya. Tapi kita tetap sebaik-baik bentuk manusia dengan tugas dan tanggung jawab yang sudah dibebankan kepada kita. Gitu. Makanya jangan bilang susah belajar gramatikal gitu ya. Apa artinya kita tuh diciptakan dengan sebaik-baik kita punya akal gitu ya, punya jasad yang bisa untuk tidak menghalangi kita untuk belajar atau potensi apapun yang diberikan kepada kita, amanah apapun tuh kita mampu gitu, kita mampu untuk menjalankan amanah itu. Yang pastinya amanahnya tidak seberat Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa gitu. Tapi Allah itu sudah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Ya. Kemudian udah diciptakan sebaik-baik bentuk tadi Bapak Ibu. Itu manusia tuh punya potensi untuk menjadi sangat mulia, bahkan sangat hina. Nah, di ayat 4 itu kemudian kami bisa mengembalikan manusia tadi itu ke yang lebih rendah. Ya. Lebih rendah, serendah-rendahnya. Yang sangat rendah gitu. Artinya apa? Menghinakan. Bukan berarti mengembalikan menjadi, dulu kan kita itu hina ya Bapak Ibu. Hina, karena apa? Terbuat dari air mani yang hina gitu. Bukan berarti roda ini kembalikan ke situ, maksudnya bisa dihinakan manusia itu. Itu bedanya roda maknanya kembali dengan roja'ah. Jadi potensi manusia yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuk tadi bisa menjadi sehina-hinanya, serendah-rendahnya, tapi juga ya, bisa menjadi
sebaliknya, setinggi-tingginya menjadi beriman. Jadi bisa menjadi kafir, bisa menjadi beriman. Nah, dikecualikan, dia nggak akan dikembalikan ke serendah-rendahnya tadi, kecuali apa? Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Ini jamak. Mengerjakan amal-amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Nah, itu. Oke. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Meskipun nanti kalau di sini tuh ada dua penafsiran yang berbeda. Ada dua penafsiran yang berbeda. Tapi kalau dikaitkan ke ayat ini, memang penafsiran tadi yang tepat. Tapi ada penafsiran versi lain. Nanti Bapak Ibu bisa silahkan baca sendiri. Kalau dikaitkan ke sini, memang ini yang paling. Kalau dikaitkan ke sini sama sini, ini yang penjelasan itu tadi ya. Jadi potensi manusia yang punya sebaik-baik bentuk tadi, yang diciptakan Allah dengan sebaik-baik bentuk tadi, itu pun punya potensi untuk menjadi manusia yang rendah serendah-rendahnya. Ya, kecuali, nah berarti kita harus mengejar kecualinya tadi. Berarti kita masuk ke kecualinya tadi, supaya kita tidak serendah-rendahnya, sehina-hinanya. Yaitu apa? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Dimana bagi mereka ini, humnya berarti kembali kemana? Ke ini. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Berarti mereka inilah orang-orang yang menerima dakwahnya ini. Menerima dakwahnya ini, dakwahnya ini, dakwahnya ini. Berarti siapa ini? Dulu pengikutnya Nabi Nuh yang dulu. Yang sampai sebelum Nabi Isa datang dia menginikan Nabi Nuh, yaitu. Yang sekarang udah nggak ada. Sekarang pengikutnya Nabi Muhammad. Kemudian yang dulu pengikutnya. Yang dulu. Kalau yang dulu-dulu itu sekarang misalkan Bani Israel masuknya ke Islam, ya itu masuk menjadi orang yang ini. Orang yang beriman. Nanti di surga itu kalau nggak salah ada 120 barisan. 120 barisan. Itu 80%-nya pengikutnya Nabi Muhammad. 80%. 80 barisnya pengikutnya Nabi Muhammad. 40 barisnya dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Allah alam bisawab ya Bapak Ibu. Oke, itu. Jadi ini membelah dua manusia tadi. Ada yang rendah, kecuali orang beriman. Maka ayat selanjutnya, siapa yang belum? Kembali ke Bu Yanti, ayat 7 dan 8. Bu Ani. Bu Ani belum? Ada Bu Ani ya? Ada. Bu Ani, ayat 7 dan 8. Ya, terima kasih Bu Ati. Maaf, nggak buka kamera Bu Ati. Ya, nggak apa-apa. Yang penting penting buka suara, Bu. Sudah nggak buka kamera, kalau nggak buka suara kan. Yang penting buka suara. Maka apa yang mendustakan engkau? Apakah? Tentang hari pembalasan. Sesudah hari pembalasan. Ya, sesudah itu. Sesudah hari pembalasan itu. Bukan. Sudah itu. Sudah itu. Mendustakan. Maka apa yang mendustakan engkau? Sesudah itu hari pembalasan. Kesini aja Bu. Maka apa yang mendustakan engkau dengan apa tentang pembalasan, tentang hari pembalasan setelah itu. Maksudnya setelah diturunkan setelah diutus para rasul tadi. Ya, Bapak Ibu. Setelah diutus Nabi Nuh, kemudian Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim di sini, Nabi Ibrahim, ya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, kemudian Nabi ya, Nabi Musa, Nabi Muhammad, setelah diutus itu semuanya gitu. Setelah diutus semuanya, kok masih mendustakan gitu. Mendustakan dari pembalasan gitu. Maka apa yang mendustakan engkau tentang hari pembalasan sesudah itu? Ya. Bukankah Allah
hakim yang paling adil. Ya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Iya. Ya, boleh. Terima kasih buat tim. Oke, silakan diulang lagi siapa yang belum? Coba siapa yang belum? Bu Evalina tadi ada ya? Belum, Bu Evalina Bu belum. Evalina, Bu Meli. Eh, Nah, saya nggak bisa ngelihat nih Pak Helmi. Siapa ini Pak Helmi? Bu Nggak ada namanya di Evalina, saya. ya. Nah, Bu Evalina, Ada Bu orang? Meli, Bu Iya, Dina, tapi dan off kamera semua. Bu Off Dina, kamera, off Bu audio. Dina, Bu Ella, Bu Ella nyimak. nyimak. Oke. Ya, Kalau Bu gitu, Ella, Bu Dina nyimak. oh ya, nyimak ya. Heeh. Oke, kembali ke atas. Bu Iya. Asriana. Oh ya, Bu As. Silakan Bu As. Ya, ya. Ini itu pertanyaan. Ya, saya tahu ya tentang hari pembalasan setelah itu. Ya, Ya, bukan Allah ya yang apa? hakim yang paling. Ini paling Jadi adil. gini, Allah hakim yang paling adil. jadi mengartikannya gini. Yang paling adil. Ya, bukankah Allah hakim yang paling adil? Kayak Mumtaz. Jadi di sini pertanyaan. Tapi pertanyaan yang tidak butuh jawaban. Nah, itu tuh kayak apa ya? Apa namanya kalau kayak gitu teh? Bukan pertanyaan yang butuh jawaban, enggak gitu. Tapi maka apakah ya? Ini kan dia ya. Maka apakah dia mendustakan engkau? Berarti engkaunya di sini kemana? Ke Nabi terakhir. Ini kan berarti ke ini kita ya, berarti ke Nabi Muhammad kan. Maka apakah dia mendustakan engkau tentang hari pembalasan sesudah itu, sesudah diberi peringatan sama Allah tadi, apakah masih mendustakan hari pembalasan gitu? Bukankah Allah hakim yang Ini yang paling paling adil. adil? Ya. Jadi itu ayat 7 dan ayat 8. Jadi kayak apa ya? Itu kayak pertanyaan yang menggugat gitu. Pertanyaan yang menggugat orang-orang yang masih nggak mau beriman, padahal udah didatangkan seorang Rasul, Nabi Muhammad. Ini kan berarti ke ayat ini turun di mana Bapak Ibu? Nggak tahu. Ini kan berarti ayat untuk, ini kan ada dalam Al-Quran ya, berarti untuk kaumnya siapa? Nabi Muhammad kan? Nabi Muhammad. Iya. Ya, berarti sasarannya kepada kaumnya Nabi Muhammad. Kira-kira turunnya di mana? Di Mekah. Oh, Mana masih? Ya, berarti ditujukan kepada kafir Quraisy. Kenapa udah didatangkan Rasul? Kok masih juga kalian teh mendustakan hari pembalasan? Gitu. Padahal kan ayat-ayat tentang hari pembalasan udah disampaikan gitu kepada mereka. Bahwa hari pembalasan itu benar ada dan nanti akan dihisap di sana. Dan Allah lah yang akan menghisap di sana, dan Allah lah hakim yang betul-betul yang paling adil gitu. Jadi nanti kesimpulannya adalah di akhirat nanti, di hari pembalasan nanti, Allah dengan segala keadilannya tadi, yang maha adil tadi itu akan ya menempatkan surga bagi orang yang bersungguh-sungguh, yang bertekad kuat untuk menjadi orang beriman. Termasuk ini kan di sini gambaran orang-orang yang bersungguh-sungguh ya Bapak Ibu dalam dakwahnya gitu ya, sampai digunakan sumpah oleh Allah gitu. Maka tempatnya nanti di surga. Sedangkan yang tidak beriman kepada Allah maka tempatnya di neraka. Dan Allah lah nanti akan menghakimi kita dengan seadil-adilnya. Itu gambaran surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Nanti kalau di ayat 5 Bapak Ibu dapat versi yang lain dari yang saya sampaikan, tidak masalah. Namanya juga tafsir ya. Ada dua pendapat itu tidak masalah. Ya. Tapi gambarannya kurang lebih seperti itu. Itu ayat 1 sampai 8. Untuk menghabiskan waktu, kita ulang ayat 1 sampai 8 sambil silakan dibenarkan kosakatanya, difahami arti dan maknanya,
Sehingga pada saat kita sholat, kita faham maksudnya. Kita bisa membayangkan 5 ulul azmi ini bagaimana perjuangannya dalam berdakwah, ya, sampai kemudian terakhir adalah Nabi kita masuk ke dalam ulul azmi yang karena perjuangan beliau sampailah Al-Quran kepada kita. Dan di sini ya, Allah bisa menghinakan kita kalau kita tidak mengikuti apa yang Allah perintahkan gitu ya. Meskipun kita diciptakan dengan sebaik-baik bentuk tadi, tapi sebaliknya Allah juga bisa mengangkat kita, ya, bahkan diberikan pahala yang tidak terputus ya, bisa diangkat derajat kita ketika kita beriman. Jadi apakah setelah itu semuanya, kalau sekarang kan Al-Quran ya, Nabi Muhammad udah nggak, tapi Al-Quran itu sebagai bukti bahwa ada Allah yang menurunkan Al-Quran itu, Al-Quran itu dari Allah, wahyunya, kemudian oleh malaikat Jibril, disampaikan ke Rasulullah sampai ke tangan kita. Dan itu dijamin, dijamin keasliannya gitu maksudnya. Dijamin keasliannya. Sekalipun ada yang merubah, nggak akan bisa, karena para penghafal Al-Quran itu tidak pernah kosong. Selalu ada. Dan jumlahnya makin banyak. Dan Al-Quran dijaga itu melalui itu. Sekarang ayat 1-8, Bapak Ibu silakan dibenarkan. Mungkin 4 saja cukup lah. Nanti kita mundur ke belakang, biar ingat ke sebelumnya. Benarkan. Dimulai dari Bu Yanti, ayat 1-8. Ya, terima kasih Bu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Demi buah tin dan buah zaitun, demi bukit Sinai, demi negeri yang aman ini, sungguh kami telah menciptakan Benar-benar kami sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia di dalam sebaik-baik bentuk. Ya, ini manusianya bertunggal apa jamak? Tunggal ya. Tunggal. Tunggal. Ya. Kemudian berarti maknanya gini, sungguh kami telah menciptakan setiap masing-masing manusia gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi nggak apa-apa, manusia aja. Tapi maknanya begitu. Kemudian kami mengembalikannya ke tempat rendah yang serendah-rendahnya, gitu ya Bu. Ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Maka apa yang mendustakan engkau terhadap hari pembalasan setelah itu? Bukankah Allah Hakim yang seadil-adil, yang paling adil? Ya. Kebuati. Ya betul. Di sini tadi benar ya Bapak Ibu ya. Jadi maka apakah yang mendustakan engkau? Jadi nggak usah lagi pakai dia, karena dianya itu sudah ke sini. Oke, makasih Bu. Lanjut Bu Iva. Terima kasih Bu Ati. Ya, Bu Iva. Ya Bu Ati. Bismillahirrahmanirrahim. Demi buah tin dan buah zaitun, demi gunung Sinai, demi negeri yang aman ini, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Kemudian kami mengembalikannya ke tempat yang paling rendah.
Nah, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Maka apa yang mendustakan engkau tentang hari pembalasan sesudah itu? Bukankah Allah hakim yang paling adil? ya, mumtaz. Makasih Bu Lanjut. Ati. Ya, Bu Yufi. Rahim. Demi buah tin dan buah zaitun. Demi bukit Nain. Demi negeri yang aman ini. Sungguh kami telah menciptakan manusia. Benar-benar Benar-benar. telah Sungguh menciptakan manusia benar-benar kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baik bentuk. sebaik-baik bentuk. Kemudian kami mengembalikannya ke tempat yang rendah serendah-rendahnya, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Maka apa yang kalian dustakan tentang hari pembalasan setelah itu, bahkan alaihissalam Allah, bukankah Allah maha pengadil dan seadil-adilnya? Bentar. Tadi saya sempat paling ini adil. loh, sempat saya sempat Bukan ini. Allah hakim yang paling adil. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Di catatan saya bijaksana Pak ini. Kok bijaksana sih? Iya. Ya, hakam itu memang bijaksana. Ini catatan saya hakim yang paling bijaksana gitu. Kita lanjutkan. Tar, siapa lagi? Bu Atias. Oke, Bu. Adil. Bismillahirrahmanirrahim. Demi buah tin dan buah zaitun. Demi bukit Sinai. Demi negeri yang aman ini. Sungguh benar-benar Kami benar-benar kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. dalam sebaik-baik bentuk. Kemudian kami mengembalikannya. Ya, mengembalikannya Kami mengembalikannya ke dalam ke tempat rendah. ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak terputus. Maka apa yang mendustakan engkau? Ya Pak Helmi. Ya, Apa yang mendustakan engkau terhadap? Apakah dia mendustakan engkau tentang hari pembalasan setelah itu? Apakah dia telah mendustakan Nah, engkau? ini bukan KKL nih, yukazibu kan KKSAD, jadi tidak pakai telah. Maka apakah dia mendustakan tentang hari tentang Apa yang mendustakan? Dia kan pertanyaan tadi kata Bu Nawati. Jadi gini Bapak Ibu, di sini supaya enak, ini tuh sebenarnya intonasinya bertanya. Supaya itu bisa apakah?
Maka Apa apakah tuh? yang mendustakan engkau Engkau. tentang hari pembalasan sesudah itu gitu. Karena ini tuh kayak gugatan Allah gitu. Allah tuh menggugat, udah dikasih ini itu peringatan segala macam kok masih mendustakan gitu. Maka apakah yang mendustakan engkau dengan Ma- atau tentang hari pembalasan sesudah itu gitu. Setelah Sudah itu. diutus seorang rasul tadi ya, seorang rasul. Iya. Ini kan bicaranya kepada Nabi Muhammad. Adapun sumpah-sumpah tadi itu untuk ini aja jejak-jejak para itu, tapi kita ke Nabi Muhammadnya. Engkonya berarti Jadi kalau engkonya maka berarti siapa? Kaknya siapa? engkau Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Bukan dong. Nabi. Siapa? Dia. Bukan Nabi. Maka apa yang mendustakan engkau? Engkau Engkonya siapa di setelah situ? hari pembalasan. Ayat 7. Ya, betul. Nabi Muhammad ya. Berarti ini sedang bicara kepada Nabi Muhammad. Bukan berarti Nabi Muhammad mendustakan ya. Ini tuh Enggak. Nah, bahasa orang-orang ini. yang mendustakan. Maka apakah yang Yang maka apakah yang maka mendustakan apakah engkau yang mendustakan tentang hari mendustakan pembalasan? engkau Sudah sesudah hari pembalasan? Enggak. Tentang hari Tak itu. pembalasan sesudah itu. Tentang hari pembalasan, tentang hari pembalasan. Sesudah itu, setelah itu. Setelah itu. Sesudah Jadi di sini itu. maknanya tadi gini Bapak Ibu. Bukan karena diutus Rasul tapi gini, maka apakah yang mendustakan engkau tentang hari pembalasan sesudah itu? Nah, itunya itu maksudnya keterangan-keterangan. Jadi sesudah ada ayat-ayat turun gitu tentang hari pembalasan, maka apa yang mendustakan engkau? Jadi bukan ke orang kafir Quraisy ya, maaf saya salah. Ya, bukan ke kafir, tapi ke Rasul. Maka apakah yang mendustakan engkau Muhammad Apa yang mendustakan engkau? tentang hari pembalasan? Setelah itu, maksudnya setelah datang peringatan-peringatan atau keterangan-keterangan tentang hari pembalasan itu. Ya, maaf ya salah di sini. Silakan Bu. Ya. Lanjut, Bu. Iya. Kemudian, bukankah Allah Hakim yang paling adil? Ya. Bukankah Jadi Allah hakim yang paling adil? ya. Jadi kalau ketemu seperti ini Bapak Ibu, ini boleh diartikan begini. Ini kan KBPA bisa ya. Kemudian mana lagi? Mana lagi? Yang kayak gini nih, ini bisa sebenarnya. Mana lagi tadi? Diartikannya tuh gini. Begini. Hakim yang paling adil. Ya, bentuk yang sebaik-baik boleh. Bentuk yang paling baik boleh. Bentuk yang terbaik boleh. Terbaik ya. Nah, atau kalau ini bisa sebaik-baik bentuk boleh. Jadi kalau ada KPSL di depan itu mengartikannya boleh begini. Kalau ini kebetulan begini bisa, begini bisa. Kalau itu begini. Begini pun bisa. Bentuk yang terbaik, bentuk yang paling baik. Sama-sama af'alu ya. Oke. Makasih. Mohon maaf ya tadi di sini saya salah memahami. Iya. Kalau itu bukan objek kan itu. Kan yukazibu itu pelakunya kan huwa. Iya, objek Pak Helmi. Jadi maka apakah dia mendustakan engkau kepada engkau? Nggak usah pakai dia lagi. Maka apa yang mendustakan engkau? Subjeknya itu apa yang itu? Mendustakan Maka apakah ini subjeknya ini? Pembalasan. Itu subjeknya Pak Helmi. Iya. Namanya itu. Maka apa yang mendustakan engkau? Kan subjek itu tidak harus orang. Ini berarti apa? Iya. Ya kan, apa itu kan? Maka apa sih yang mendustakan engkau? Apa yang bikin engkau berdusta gitu? Apa? Berarti objeknya itu tidak harus orang. Bukan berarti dia di sini orang ya, bukan. Iya. Tapi apa? Ya. Makanya gini kan, kalau itu, maka apa yang menyebabkan mendustakan engkau? Ya, apa yang gitu ya. Sebentar, kalau dicek di Depak itu, apa yangnya ini tuh adalah
subjek. Subjek betul, tapi maksud saya gini, keterangan ininya loh. Jadi kalau di Depak tuh gini ya Bapak Ibu. Apa yang menyebabkan mereka itu mendustakan engkau? Gitu. Berarti apa yangnya itu berupa kalimat itu. Apa yang menyebabkan orang kafir Quraisy tadi itu. Nah itu tuh diwakili sama ma. Betul, ini apa yang ya, bukan apakah ya Bapak Ibu. Apakah ya? Apa yang yang mendustakan? Nah, apa yang Apa mendustakan? yang mendustakan? Ya, jadi memang Apa yang harus ada tambahan kata-kata. Maka apa yang menyebabkan mereka nih, maknya ini nih. Berarti apa yang menyebabkan orang kafir Quraisy itu mendustakan Nabi Muhammad gitu maksudnya. Menyebabkan mereka. Betul. Kalau kita terjemahkan begini tadi kurang pas ya. Kalau nggak Pas, Pak, ya. terjemah. Betul. Ada yang apa ya? Berarti subjeknya itu ma, Nah, tapi yang namanya ma itu kan apa yang ya? ya, Ya. Apa yang itu Iya, kan nggak bisa berdiri sendiri. berdiri sendiri Iya. gitu. Berarti dilengkapilah dengan kata-kata di Depak itu. Maka apa yang menyebabkan mereka Mendustakan engkau. ya itu tuh maknya itu mewakili itu apa yang menyebabkan mereka. Nah, huaknya itu kema, huaknya itu kema. Tapi ma itu nggak bisa berdiri sendiri. Maka jadi gini, maka apa yang menyebabkan mereka maka apa yang menyebabkan mereka kata itu tuh maka bukan maka ya. Apa yang menyebabkan Menyebabkan mereka. Nah, itu tuh sejatinya ma itu. Yang dia adalah subjek, berarti huwa, pengganti huwa. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan engkau Muhammad gitu ya. Tentang hari pembalasan. Ini kan berarti ceritanya ketika ayat ini disampaikan, ya mereka mendustakan gitu. Orang kafir Quraisy mendustakan Muhammad. Jadi ini kayak Tersirat. ininya Allah ya. Gugatan Allah ke mereka. Ya benar, berarti ini benar yang saya pertama Apa kali yang tadi saya- ya. Iya. Ini Nabi Muhammad yang diutus sebagai nabi tadi, gitu kan? Itu kan menyampaikan ke mereka, berdakwah kepada mereka. Kan ayat-ayat yang turun di Mekah itu kan banyak ya, juz 30 tuh hampir semuanya turun di sana. Hanya ada satu apa dua gitu yang nggak turun di sana. Tapi semuanya turun di sana gitu. Gini. Juz 30 tuh iya, semuanya Iya. turun di sana. Banyak. Ya, Ya. turun di sana. Nah, ketika turun di sana kan berarti kan banyak tuh dari juz 30 tuh disampaikan lah, didakwahkan kepada mereka. Tapi mereka itu mendustakan. Nah, makanya ada kata-kata gini. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan engkau? Tentang hari pembalasan. Sesudah itu, sesudah apa? Sesudah banyak ayat-ayat tentang hari pembalasan turun kepada mereka. Ya, kan juz 30 tuh dari 78 sampai 114 itu Bapak Ibu ya. Iya. Bukan berarti angka 78, 79 tuh urutan turunnya, enggak. Bukan bermakna begitu. Ya. Intinya sebelum surat Atin ini sudah diberitahukan tentang hari pembalasan itu. Nah, mereka mendustakan gitu. Ya, jadi ayat 78 bukan berarti setelah 78 tuh 79 turun, nggak runut begitu. Gitu. Ya, kalau susunannya itu dirunutkan memang bimbingan wahyu sejatinya. Tapi turunnya tidak berdasarkan urutan. Tersirat. Kan berarti surat 78 turun lebih dulu, kemudian 79 enggak begitu. Kalau kita ini kan surat apa tuh? Iqra itu ya, Iya, Iqra yang pertama. 1 sampai 5 turun. Enggak dilanjutkan, enggak ke 6 7 enggak, langsung ke surat Al-Qalam kalau nggak salah. Enggak. Jadi gini, ada sebentar ya, saya tuh lupa. Iqra ya, Iqra. Setelah Iqra itu urut-urutannya tuh saya 4 pokoknya tuh berurutannya suka beri. Ada pokoknya ada Muzamil, Al-Muzamil ya. Terus ada lagi Al-Qalam.
ada lagi Al-Mudatsir. Nah, itu urutannya gini. Mudatsir, Al-Mudatsir ya. Mudatsir. Urutannya tuh gini. Iqra dulu. Setelah itu kalau nggak salah Mudatsir. Baru kemudian Al-Qalam, kemudian Al-Muzammil. Pokoknya antara 4 ini tuh saya takut ini. Iqra tuh pertama. Setelah itu tuh takut ketuker-tuker. Ya, kalau nggak salah ini. Ya betul, Ya, Al-Mudatsir. kalau tidak Habis salah itu saya betul lupa Bunda Wati. apakah Al-Qalam atau Al-Muzammil. Karena runutannya gini, Al-Iqra, bacalah gitu kan. Bacalah. Nanti kemudian Rasulullah pulang, kemudian bangunlah wahai orang berselimut, Al-Mudatsir. Nah, ini suruh berdakwah kan, bangunlah wahai orang berselimut, berilah peringatan, suruh berdakwah. Ketika nanti berdakwah kan itu ini ya Bapak Ibu, apa namanya, dituduh gila lah apa segala macam. Nah, nanti surat Al-Muzammil itu suruh sholat malam, dicas, dikuatkan di situ. Kemudian ini Al-Qalam ini surat hiburan, bukan hiburan, maaf, surat pembelaan Allah kepada Rasulullah. Tenang, kamu tuh nggak gila gitu. Mereka lah yang gila gitu. Dan ini Al-Qalam ini juga termasuk apa namanya, sumpah demi pena, itu ada maksud dan tujuannya. Jadi dalam menuntut ilmu itu memang harus diikat dengan pena. Jadi nggak bisa dipisahkan antara Al-Qalam demi pena. Jadi pena itu adalah ya, ilmu tuh perlu diikat gitu dengan pena itu. Makanya dalam belajar harus menggunakan Kak, tafsir. takunu, jadi takunu. Bukan hanya apa, laduni. Tahu Bapak Ibu laduni? Laduni tahu Bapak Ibu? Enggak. Laduni itu bahasa Jawa. Itu tuh ditamyiz laduni. Laduni itu ditamyiz. Ilat kudumuni, maksudnya ilat kudumuni itu apa? Kalau belajar itu harus pakai lisan. Makanya ditamyiz itu nyanyi-nyanyi. Ya kan? Wahumahum dinyanyikan, dilagukan karena lidahnya tuh kudu ngomong gitu kalau mau belajar itu. Nah, ternyata di Al-Qur'an itu ditekankan juga untuk tadi demi kolam pen. Bunda Wati, saya chat di Tangan kudu nulis. Tangan kudu nulis. ya, kalau itu sudah hafal takunu. Tangan harus nulis. Cuma laduni ya. Laduni itu. Justru saya itu terinspirasi ngomong takunu itu karena laduni Pak Helmi. Bunda Wati, saya Ya. bertanya di chat GPT turunnya surat ayat Al-Quran itu. Yang pertama Al-Alaq, Al-Qalam, Al-Muzammil, Al-Mudatsir, Al-Fatihah, yang kelima Al-Fatihah. Iya. Ya, nanti habis Al-Fatihah itu, nah itu pondasi semua. Nanti kemudian Al-Baqarah. Nah, Al-Baqarah itu turun di mana Bapak Ibu? Di Madinah. Karena Al-Baqarah itu udah tentang hukum-hukum. Kan Mekah dengan Madinah bedanya apa? Di Mekah itu Rasul belum punya kekuasaan. Yang berkuasa kafir Quraisy. Yang berkuasa kafir Quraisy, Rasul tuh cuma berdakwah. Tujuannya sih sebenarnya pengen menerapkan apa namanya, mencari dukungan supaya Islam tuh punya kekuasaan. Tapi kan nggak didukung kan. Akhirnya Rasulullah hijrah ke Madinah. Pastinya atas bimbingan wahyu ya. Sampai kemudian di Madinah lah masyarakat Madinah menerima kehadiran Rasulullah. Rasulullah punya kekuasaan. Nah, yang namanya punya kekuasaan, punya negara kan otomatis butuh aturan-aturan ya Bapak Ibu ya. Nah, disitulah aturan-aturan ekonomi, semua aturan untuk yang dibutuhkan sebagai sebuah negara itu turun di Madinah. Gitu. Jadi sejatinya kalau kita runut dari para nabi dari awal sampai akhir itu memang keberadaan wahyu atau kitab itu memang untuk diterapkan dalam kehidupan. Gitu. Termasuk Al-Qur'an. Diterapkan dalam kehidupan, dalam sebuah jadi Rasul dulu di Madinah tuh sebenarnya negara. Rasul tuh punya negara.
punya kekuasaan. Makanya Rasul berperang. Itu karena punya kekuasaan, punya negara. Bukan sekelompok Madinah aja, enggak. Rasul itu punya kekuasaan yang diteruskan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu kan kekuasaannya bertambah-bertambah kan. Rasul di Madinah, kemudian sebelum Rasul wafat kan meluaskan wilayahnya sampai ke seluruh Jazirah Arab, diteruskan oleh Nabi oleh Khulafaur Rasyidin sampai kedua per tiga dunia itu tahun 1924 itu yang runtuh itu. Nah, sejatinya dari sejak Nabi Adam itu Bapak Ibu ingat di Al-Baqarah 30? Iya, iya. Nabi Adam disebut apa di situ? Khalifah di muka bumi. Kalau nggak salah Al-Baqarah 30. Ya, Al-Baqarah 30. ya. Iya kan Bapak Ibu? Betul ya? Saya lupa. Kalau nggak salah 30. Menjadikan khalifah, betul ya? Iya, khalifah. Nah, Aku menjadikan Bapak khalifah Ibu di coba buka punya tafsir Jalalain nggak sebentar? Ada tafsir Jalalainnya? Enggak, Ada Bapak Ibu? enggak punya. Ada, belum Yang punya Pak Helmi ada? Nggak ada punya. Di aplikasi HP itu ada pilihan kan? Oh Tafsir iya, Jalalain iya. gitu-gitu. Oh, Coba ada yang punya kemarin. HP. Kalau yang punya aplikasi HP itu ada tafsir. Tergantung settingannya. Kalau saya setting tafsirnya itu eh, Depak, Jalalain sama Al-Muyasyar. Serjalan. Al-Muyasyar. Siapa yang sudah punya? Bu Yanti ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Saya ada Bu Ati. Baca Bu. Bu Dina baca pelan-pelan ya. Yang ayat berapa Bu? Al-Baqarah 30. 96? 30. 30. 30. Suratnya apa Bu Ati? Ya, sebentar. Ini yang sebentar. Yang suaranya berisik siapa ya? Saya coba baca Bu Bati. Ya. Ya, surat 2 ayat 30, Bu. Bu, Iya. maaf Bu, saya Dan ambilnya ingatlah, ini hai yang Muhammad, Azuma. ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat. Sebentar, Bu, diulang, Bu, sebentar. Pelan-pelan. Bapak Ibu yang lain nyimak dulu ya. 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 Dan ingatlah, hai Muhammad, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi. Ya, stop, Bu. Sebentar, Bu, sebentar. Bapak Ibu dengar ya tadi ya. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Itu kata-kata di ayat. Mari kita dengarkan penjelasan tafsir Jalalainnya. Lanjut, Bu. Yang akan mewakili aku dalam melaksanakan hukum-hukum atas peraturan-peraturanku padanya, yaitu Adam. Ya, Kata paham mereka. Bapak Ibu maksudnya? Jadi maksudnya seorang khalifah di muka bumi itu, khalifah itulah yang akan mewakili aku tuh Allah, dalam melaksanakan hukum-hukum dan peraturanku. Berarti hukum-hukum dan peraturan yang berasal dari Allah itu, ya itu diwakilkan kepada Nabi Adam. Jadi Nabi Adam, jadilah engkau khalifah di muka bumi. Kamulah wakil aku dalam menjalankan hukum-hukumku, peraturan-peraturan yang datang dari aku gitu. Jadi sejatinya dari sejak Nabi Adam itu, ya lanjut Bu, silakan. Kata mereka, kenapa hendak engkau jadikan di bumi itu orang yang akan berbuat kerusakan padanya? Ya, Yakni, sudah sih Bu, sudah makna khalifahnya di tadi yang ini mah udah ini ya, udah cerita lain. Jadi itu Bapak Ibu, kalau kita telusuri sejatinya dari sejak dulu para nabi itu begitu sebenarnya. Ya. Jadi pada saat Nabi Adam kan berarti tidak ada kekuasaan lain ya. Ada nggak raja lain? Nggak ada.
Karena Nabi Adam kan manusia pertama. Manusia pertama. Sehingga ketika diangkat sebagai khalifah di muka bumi, intinya dia itu suruh menjalankan hukumnya Allah, peraturannya Allah untuk ya umatnya dia. Umatnya dia siapa? Istrinya, anaknya, baru begitu kan. Dan makna khalifah di muka bumi itu maknanya juga suruh apa? Suruh mengatur bumi beserta isinya tuh sesuai dengan aturan Allah. Kan sebelum diciptakan Nabi Adam itu dikasih tahu nama-nama benda, bumi dengan segala matahari dengan segala kegunaannya, gunung dengan segala kegunaannya, dikasih tahu semua nama-nama benda itu. Nah, dikasih tahu juga mengaturnya, bagaimana mengaturnya, bahwa hutan itu fungsinya untuk apa, sehingga nggak boleh ditebangin, ya. Pokoknya semua tadi tuh diberitahukan sama Allah itu. Dan masih sederhana kan masyarakatnya, aturan syariatnya juga masih sederhana. Salah satu syariat yang ini apa? Misalkan di sini Nabi Adam, ini Hawa, punya anak ini. Anaknya itu lahir berpasangan 2. Kalau lahir berpasangan, jadi kalau lahir anaknya itu 2, tapi 2-nya itu apa? Laki-laki, perempuan. Laki-laki, perempuan, selalu begitu. Nah, syariat pertama yang diutus itu apa? Nikahkan laki-laki ini dengan perempuan ini. Nikahkan laki-laki ini dengan ini. Jadi kawin silang. Tapi masih sama anak. Syariat pada saat itu ya begitu boleh. Kalau sekarang boleh nggak? Enggak. Ya enggak. Artinya apa? Berarti syariat yang masih dulu tuh masih sederhana, yang sekarang nggak boleh itu dulu masih boleh. Karena manusianya memang baru begitu. Gitu ya. Iya, baru sedikit gitu. Jadi dibimbing sama Allah bagaimana menjalankan kehidupan itu dengan aturan-aturan Allah. Gitu. Bercocok tanamlah ini apa, nanti jangan tebang ini ekosistem apa. Kayak gitu dikasih tahu. Tapi masih sederhana begitu. Dan sunatullahnya pasti kalau setiap ada aturan, ada hukum, ketika diterapkan itu pasti ada yang bangkang, ada yang taat, ada yang tidak taat. Itu sudah sunatullahnya. Ya, pertama kali manusia yang tidak taat siapa? Qabil. Oh iya, Qabil itu yang sudah nentang. Apa kata Nabi Adam ditentang aja gitu. Ya, gitu. Jadi akan sunatullahnya begitu. Nanti turun Nabi lagi begitu. Nah, contohnya lagi Nabi Musa, Bapak Ibu. Nabi Musa ketika diutus berhadapan dengan Fir'aun, punya kekuasaan nggak Nabi Musa? Belum, tidak punya kekuasaan. Berarti tugasnya ketika nggak punya kekuasaan apa? Dakwahin Fir'aun. Supaya Fir'aun ini menjalankan hukum Allah gitu. Hukumnya Allah. Tapi kan Fir'aun nggak bisa didakwain begitu. Sampai akhirnya binasalah kan. Yang kemudian Nabi Musa dikejar lewat lautan. Fir'aun binasa di situ. Selesai tuh sejarahnya Fir'aun. Nah, Nabi Musa pergi kemana? Ke Palestina. Di Palestina ngapain? Menerapkan hukum Taurat itu. Karena sudah punya kekuasaan. Sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika di Mekah belum punya kekuasaan. Makanya Rasulullah lakukan apa? Dakwah ke para pembesar Quraisy. Berharap para pembesar Quraisy itu mereka beriman. Dan kalau sudah beriman kan, maka hukum-hukumnya Allah turunkan ya mereka terapkan. Tapi kan nggak beriman. Akhirnya Rasulullah pergi ke hijrah ke Madinah. Disitulah Rasulullah menerapkan. Beda dengan ketika Nabi Daud. Kalau Nabi Daud itu, jangan ke Nabi Daud dulu Bapak Ibu. Ke ini, Nabi Samuel. Nabi Samuel. Ketika Nabi Samuel itu diutus sebagai Nabi, itu ada Raja Tolut. Ingat nggak Bapak Ibu? Tolut, ya. Tolut. Raja Tolut. Raja Tolut ini menerapkan hukumnya Allah nggak? Tidak. Iya. Iya. Menerapkan hukumnya Allah pada saat itu. Ini pernah kita bahas ya. Di ayat berapa waktu itu? Nah, yang tidak menerapkan yang zolim adalah Jalut. Oh iya, Jalut. Makanya perang kan? Iya, dia pasangannya Jalut dengan Ini mah di Talut. jalannya benar. Ini yang mengangkat tuh sejatinya Allah langsung ini. Ya kan? Yang estafet.
apa tuh tabut, ingat nggak tabut? Iya, tabut. Tabut itu peti yang isinya peninggalan Nabi Musa diserahkan kan ke sini sebagai simbol pengangkatan dia sebagai raja. Pada saat dia berkuasa ada raja diutusnya Nabi Samuel. Ketika ini perang lawan ini, waktu itu Daud masih belum nabi. Daud jadi pasukannya Talut. Kalahlah Jalut. Dan kemudian Tolut pun juga kemudian meninggal meskipun nggak kalah ya. Menang kan ini kan menang pasukan ini kan. Tapi singkat cerita Tolut itu meninggal. Ketika Tolut meninggal, Daud diangkat sebagai raja. Samuelnya sudah nggak ada, Daud diangkat sebagai nabi juga. Jadi Daud itu raja sekaligus nabi. Raja yang menerapkan apa? Menerapkan hukumnya Allah. Jadi ketika seorang raja, seorang nabi dia berkuasa, ya hukum yang diterapkan hukumnya Allah. Tapi hukum Allah pada saat itu. Kan nggak mungkin nabi itu tidak nurut sama Allah ya, tidak taat dengan hukumnya Allah gitu. Karena setiap nabi pasti punya syariat. Pasti punya syariat-syariat yang harus diterapkan. Nanti ke atas lagi Nabi Sulaiman, udah beda lagi tuh generasinya. Kalau Nabi Sulaiman kan kejauhan ya kalau kita ke Nabi Sulaiman, karena pasukan Nabi Sulaiman pun udah bukan manusia saja Ya, gitu, tapi semuanya. jin juga gitu, jin juga. Tapi yang paling dekat-dekat ya itulah Nabi Musa, Nabi itu. Jadi seorang nabi itu ketika diutus berhadapan dengan raja kayak Nabi Ibrahim misalkan. Nabi Ibrahim itu berkuasa nggak, punya kekuasaan nggak. Tapi dia berhadapan pada raja yang zolim. Nah, tugasnya berdakwah. Pada akhirnya ya ya berdakwah aja kalau Nabi Ibrahim itu nggak sampai beliau tuh punya kekuasaan, tugasnya berdakwah aja gitu. Beda dengan Nabi Muhammad, berdakwah di Mekah, di Madinah itu berdakwah juga, tapi sudah punya kekuasaan. Karena punya kekuasaan, makanya nggak cuma Madinah aja Nabi itu, tapi memperluas wilayah kekuasaannya. Makanya ada hukum-hukum syariat tentang perang, terus kemudian hukum-hukum syariat bagaimana sebuah negara lah gitu. Bagaimana berekonomi, bagaimana politik luar negerinya, dalam negerinya. Yang Rasulullah kirim utusan ke Heraklius, nah itu bagian dari politik luar negerinya Rasulullah. Gitu. Ya gimana sebuah negara lah gitu. Dan Rasulullah itu disebut sebagai khalifah juga gitu. Jadi maknanya khalifah tadi Al-Baqarah ayat 30, maknanya itu saya pernah baca itu yang dibacakan tadi, plus juga maknanya adalah memakmurkan negeri. Memakmurkan bumi. Jadi makna khalifah itu adalah memakmurkan bumi dan juga tadi melaksanakan hukum-hukum dan peraturan Allah. Itu adalah tafsir Jalalain. Jadi tugasnya Nabi itu. Jadi makanya ayat-ayat Bapak Ibu kalau dicek ya, nanti bisa di ini. Jadi 30 juz Al-Qur'an itu, udah lewat Pak Helmi. Iya, nggak apa-apa. 3 menit. Iya. Itu kalau dipretel-pretelin ya, akidah tuh kurang lebih 33%. Syariat itu 30%. Kemudian kisah itu 24% kalau nggak salah. Kemudian ilmu pengetahuan itu 6-7%. Kemudian apa lagi? Apa lagi ya? Entar akidah, syariat, kisah, ilmu. Hukum tuh syariat. Syariat. Itu hukum. Aduh, apa ya kok hilang? Pendidikan. Ilmu Pak Helmi. Oh iya, ilmu ya pendidikan. Ada satu lagi apa ya? Oh. Aduh ya Allah kok ngeblank ini. Akidah, syariat, kisah. Apa sih? Ilmu itu meskipun sedikit, tapi kalau ilmu yang bersumber dari Al-Quran itu cukup untuk mengatur semuanya. Ada ilmu astronomi, temannya apa berarti? Kosmologi. Ada ilmu geologi.
bumi, berarti ilmunya apa? Hidrologi. Ada lagi zoologi, berarti apa? Botani, gitu. Jadi Ya. ilmu-ilmu yang berkaitan ini, termasuk ilmu ekonomi, ilmu apa namanya, semua tercakup di situ. Satu lagi kok ngeblank apa ya? Kisah, syariat, akidah. Nanti deh, ini karena Ya, detak. udah lewat setengah enam. Ya. Ya Bapak Ibu ya. Ya. Gitu. Mohon maaf. Akidah tauhid sama ya? Iya, Akidah sama, akidah tuh. Nah, gitu. akidah yang 33% tadi itu Tauhid. tuh untuk akidah yang sebelum kehidupan dunia, berarti terkait dengan penciptaan itu berarti kan ini kalau itu kan kurang lebih 2000 lebih ayat ya, akidah itu. Itu tuh 15%-nya itu berbicara tentang penciptaan. 35%-nya berbicara tentang akhirat. 50% dari ini itu berbicara tentang pondasi di dunia. Jadi tauhid, pondasi syariat itu. Nah, syariat itu bicara aturan di dunia. Nah, kisah ini ada bicara tentang kisah penciptaan, ada bicara kisah tentang nabi-nabi di dunia ini, ada juga kisah yang surga. Jadi kalau diperhatiin seru itu Bapak Ibu. Oke, mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Ya, mungkin begitu saja. Saya kembalikan ke Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini. Sebagaimana biasa, marilah sama-sama kita tutup pertemuan kita dengan doa khatam Quran, istighfar 3 kali, dan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baru nampak. Waalaikumsalam warahmatullahi banget wabarakatuh. semuanya lewat setengah 6. Ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Ati. Makasih banyak semuanya. Kita Pak Helmi, terakhir kali makasih. ketemu berarti besok ya, Pak Helmi? Iya, Besok. iya. Ya. Rabu udah enggak kan Pak Rabu Helmi? enggak ada lagi. Libur setelah Oke. lebaran Berarti lagi. besok ya Bapak Ibu. Setelah lebaran kita balik Membahas ke Imron asal. 100 apa Pak Helmi? 160 udah ya Pak Helmi ya? Iya. Berarti murojaah 149 sampai 160 ya besok ya Bapak Ibu. Oke, kita tuntaskan. Bagi yang Oke Bapak Ibu. berkenan. Ya semuanya. Terima kasih Bu Ati. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ati, Pak Helmi. Ya.